Anda kembali lagi di Syariah Economic Forum, masih bersama saya, Anneke Wijaya. Dan untuk membahas seperti apa perkembangan terkini dari industri perbankan syariah, langsung saja kita akan tanyakan kepada Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rey. Pak Dian, apa kabar? Kabar baik, Pak. Apa kabar? Baik, tentunya. Pak Dian, kalau kita melihat kemajuan dari industri perbankan syariah selama 10 tahun terakhir ini, seperti apa evaluasi dari OJK? Ya, saya kira betul ya. Kalau kita mengambil kurun waktu 10 tahun nih ke belakang itu nampaknya memang kita banyak achievement sebetulnya, pencapaian-pencapaian yang dicapai ya untuk bagaimana kita mulai mengembangkan bisnis perbankan syariah ini sebetulnya. Jadi kalau kita lihat ya, Islamic Finance Development Report misalnya, yang tahun 2003 yang lalu misalnya menyampaikan bahwa Indonesia itu sudah ada di urutan ketiga nih kalau urusan knowledge ya, dalam konteks pengembangan ilmu dan lain sebagainya yang terkait dengan perbankan syariah. Tapi memang kita masih di belakang ya dalam konteks yang terkait dengan masalah financial performance, governance, sustainability dan lain sebagainya itu. Nah ini yang kita capai ini sudah cukup bagus ya dalam pengertian bahwa kita sudah bisa meletakkan posisi pengembangan perbankan syariah itu di skala internasional. Pertama itu. Yang kedua tentu kita juga mencatat ya bahwa memang walaupun untuk waktu yang lama kita pertumbuhan perbankan syariah share-nya ya terutama di financial sektor di perbankan ini kan lama tuh hanya 5% saja sebetulnya. Sekarang sudah mencapai 7,29%. Dan itu saya kira kalau 2,29% itu cukup signifikan sebenarnya perkembangannya. Dan ini kabar yang baiknya begitu gitu. Terus kita melihat juga misalnya yang terjadinya konsolidasi ini merger ya. Yang menjadi BSI itu. Saya kira ini juga BSI kan loncatannya luar biasa itu kan. Jadi kita itu salah satu bank yang dikatakan terbesar dan sudah masuk yang juga masuk skala 10 terbesar di dunia ini. Nah, ini saya kira merupakan suatu very good sign ya bahwa memang arah pengembangan perbankan kita itu sudah perbankan syariah kita itu sudah bagus. Cuma ya itu saya kira memang catatan-catatan lain memang harus kita perhatikan tentu. Seperti misalnya konsolidasi yang dilakukan terhadap beberapa bank syariah yang kemudian jadi BSI itu ya itu loncatan luar biasa. Itu menunjukkan bahwa memang bisnis perbankan termasuk perbankan syariah ini kan size does matter gitu ya. Bahwa ukuran besar itu yang menentukan skala ekonomi mereka gitu kan. Efisiensi dan lain sebagainya itu bisa dicapai dengan cara seperti itu. Nah, oleh karena itu tentu besar sendirian buat BSI ini kan persoalan ini sebetulnya. Kalau kita lihat kan sekarang itu ada 14 ya bank umum syariah, tapi jauh nih ukurannya ya dengan BSI gitu. Kemudian juga kita lihat ada UUS ada sekitar 20. Tetapi coba kita lihat dari 20 dari semua UUS maupun bank umum syariah itu kan mereka itu kebanyakan adanya di KBMI 1 ya. Kalau kita melihat busnya lah itu ada di KBMI 1 saja. Yang hanya satu yang ada di KBMI 2 dan satu di KBMI 3 ya. Jadi skalanya itu masih jauh gitu. Jadi masih kan kalau KBMI 1 itu berarti masih di bawah 6 triliun permodalannya itu. Nah ini ya sebetulnya kurang memadai ya dalam konteks perekonomian Indonesia yang dari waktu ke waktu semakin besar sekarang ini. Kita kan the biggest economy in ASEAN kan sebetulnya. Nah potensi ini yang harus kita kembangkan lebih lanjut kira-kira begitu. Baik, apakah kehadiran BSI ini dinilai OJK mengubah arah kompetisi dari industri perbankan syariah? Ya sebetulnya kalau saya lihat memang kalau lihat ini aja misalnya terkait dengan masalah kebijakan persaingan usaha. Tentu ini kan tidak imbang ya, yang satu kayak raksasa, yang satu yang lainnya itu seperti yang yang terkait apa yang kita sebut sebagai dwarf gitu ya. Kecil-kecil gitu kira-kira begitu. Nah ini tentu tidak akan kuat bersaing gitu ya untuk yang raksasa kemudian dengan dwarf tadi itu. Apalagi kalau harus bersaing dengan bank konvensional nih, ya, itu jadi persoalan lebih besar lagi. Jadi sehingga memang kenapa memang orientasi kita di dalam kalau kita baca roadmap pengembangan perbankan syariah Indonesia ini tahun 2023 sampai 2027 itu kita melihat bahwa prioritas kita itu salah satunya memang melakukan konsolidasi nih. Dan kebetulan kalau kita melihat Undang-Undang P2SK, konsolidasi itu memang salah satu kewenangan yang diberikan kepada kita. Itu. Di samping masalah kewajiban spin-off, POJK-nya sudah keluar, tentu saja POJK mengenai spin-off ini,
itu tuh langsung diikuti dengan kewenangan OJK untuk melakukan konsolidasi terhadap bank-bank syariah ini apabila dianggap perlu gitu kan. Tentu pendekatan kita ini pendekatan OJK bukan pendekatan pemaksa ya, tentu saja kita sih ingin melihat perbankan syariah ini tentu dengan kesadaran sendiri tentu saja meng-create their own size lah kira-kira begitu, dengan melihat bagaimana persaingan di masa yang akan datang, dengan melihat bagaimana efisiensi usaha dengan skala ekonomi yang harus mereka serve gitu ke depan itu, mereka akan, saya yakin suatu saat mereka itu, saya yakin beberapa juga mungkin sekarang sudah mulai melakukan analisis ya untuk melakukan konsolidasi seperti ini sebetulnya. Baik, Pak Dian, kalau kita melihat volatilitas yang ada di internasional saat ini, di mana di domestik juga kita menghadapi data pertumbuhan ekonomi yang ternyata di bawah ekspektasi pasar begitu. Lalu seperti apa ini memberikan dampak bagi perbankan syariah? Ya, sebenarnya perbankan syariah itu pertama ya kalau kita lihat tadi skalanya itu sebenarnya secara nasional kan masih 7,29%. Sehingga memang kita perkirakan bahwa dengan skala seperti ini dampaknya itu dirasakan juga tidak akan terlalu besar ya. Karena apa? Tentu karena eksposur mereka itu terhadap kredit, misalnya terhadap pembiayaan dalam hal ini itu masih bisa dikatakan terbatas gitu kan. Nah, sehingga memang kita juga mencatat bahwa secara keseluruhan dampak dari volatilitas global ini ya kan ini sudah berlangsung cukup lama sebetulnya. Walaupun ada perkembangan terakhir yang agak dramatis, tetapi saya pikir memang secara overall perbankan kita itu ya blessing in disguise sih sebetulnya, karena global exposure kita juga tidak terlalu besar ya. Kemudian juga kita tahu bahwa exposure terhadap valuta asingnya juga sangat terbatas ya. Kalau kita lihat net open position juga sangat net open position bank-bank kita kan masih sangat rendah. Nah, sehingga kalau kita lihat nyaris tidak berdampak signifikan. Apalagi kalau kita lihat misalnya ternyata pertumbuhan kreditnya tahun ini itu double digit terus kan. Bahkan di atas year on year itu bisa mencapai angka 13%. Nah, ini suatu pertanda bahwa sebetulnya demand terhadap kredit kita sangat besar ya. Tentu saja termasuk juga pembiayaan dari perbankan syariah gitu. Kira-kira gitu. Baik, bagaimana dengan pemangkasan suku bunga di global? Kalau di bank konvensional kita tahu ini sangat mempengaruhi sekali begitu untuk perbankan. Bagaimana untuk perbankan syariah? Apakah jika ada pemangkasan di bulan September nanti ini akan mempengaruhi perbankan syariah? Ini justru yang menarik ya. Makanya kalau kita lihat nih Pak, di dalam beberapa waktu belakang ini setelah BI rate naik gitu, policy rate itu naik, sebetulnya kalau aspek ke kredit itu tidak berdampak signifikan. Bahkan data terakhir kita menunjukkan tingkat suku bunga itu malah turun gitu. Tingkat suku bunga kredit ya. Dalam hal ini karena apa coba, kalau bank itu lebih realistis dalam melihat perkembangan perekonomian. Jadi misalnya begini, orang tidak melihat bahwa net interest margin bank itu NIM-nya itu kan kemudian turun. Nah, kenapa dia turun? Itu sebetulnya antara lain juga adalah sebagai bagian yang mungkin bisa dikatakan compensating factor ya. Artinya dia ke nasabah itu tidak immediately menaikkan, bahkan juga menyesuaikan, bahkan ke lebih landai tingkat suku bunga itu supaya memang tentu saja daripada misalnya ada sesuatu dan kemudian debitur macet, bank lebih baik memilih untuk tidak menaikkan tingkat suku bunga. Saya kira pertimbangan-pertimbangan bisnis yang normal ya. Oleh karena itu kita melihat dampaknya masih sangat tidak signifikan gitu kan dalam konteks policy rate terhadap kredit gitu kan. Dan nanti dampaknya kepada pembiayaan syariah, saya kira memang ini juga tentu karena di kita itu kan dual banking system. Kita itu cross reference itu selalu ada gitu ya. Sehingga memang perbankan syariah itu selalu juga punya, walaupun ini tidak membandingkan secara langsung, tetapi referensi terhadap tingkat suku bunga yang digunakan oleh perbankan konvensional itu merupakan sesuatu yang biasa dilakukan gitu. Jadi kalau terjadi penyesuaian tentu saja di bank konvensional yang mayoritas itu tentu juga sudah bisa dipastikan sebetulnya referensi bank syariah juga akan ke arah sana, kira-kira begitu. Baik, kita kembali ke roadmap yang dibuat OJK untuk perbankan syariah begitu. Sejauh ini apakah Bapak melihat memang di industri ini sudah cukup mendukung roadmap tersebut? Ya, kita lihat begini caranya, cara mengukurnya mungkin begini ya. Ada yang satu, ada RBB ini, rencana bisnis bank gitu kan. Mau arah kemana nih yang namanya RBB bank-bank syariah ke depan itu. Terus kemudian juga ada semacam laporan implementasi dari roadmap kita itu, RP3 SI itu. Nah, karena begini, kalau misalnya roadmap pengembangan dan penguatan
perbankan syariah ini tidak diimplementasikan tentu oleh perbankan, ya kita seperti membuat konsep tanpa ada orang mengimplementasikan, tentu tidak akan workable kan on the ground gitu. Nah, tapi kalau kita lihat laporan misalnya implementasi dari penguatan dan pengembangan perbankan syariah gitu, roadmap-nya itu kita kelihatan sekali bahwa memang bank itu ada komitmen. Ada komitmen dalam konteks mereka yang sudah memenuhi persyaratan, mereka sudah melakukan pengkajian. Misalnya untuk spin-off ya, mereka yang sudah memenuhi spin-off kan ada tuh beberapa ya. Mereka tentu akan sudah melakukan pengkajian karena memang mereka masih punya waktu 2 tahun nih. Yang sudah mendekati juga begitu gitu. Dan sementara itu juga tentu masih ada diskusi-diskusi yang dilakukan di antara mereka dan juga antara mereka dengan kita kan, dengan OJK untuk melihat potensi untuk bagaimana mewujudkan roadmap penguatan dan pengembangan perbankan syariah ke depan itu secara lebih precise, lebih pasti gitu kan. Misalnya gini, kalau kita lihat salah satunya itu di pengembangan produk misalnya. Nah, pengembangan produk ini tidak harus didikte oleh kita ya, tidak harus Bank OJK mengeluarkan ketentuan ini, ketentuan itu, tidak. Ternyata memang mereka sendiri sudah melihat international best practice, kemudian kita mengadop, kemudian mengembangkan itu. Karena arah roadmap kita kan ditujukan kepada salah satunya adalah untuk supaya perbankan syariah ke depan itu supaya lebih kompetitif, itu adalah dengan mengintroduksi produk-produk yang menjadi alternatif gitu. Jadi bukan semata-mata bayangan dari kegiatan-kegiatan bank konvensional ya seperti kredit biasa gitu kan. Tetapi lebih kepada merefleksikan karakter khusus dari perbankan syariah itu sendiri. Nah, ini yang kita lihat di dalam konteks RBB-nya maupun juga peta implementasi roadmap itu sudah mulai kelihatan seperti itu gitu. Nah, ini targetnya kan ke 2027, tentu masih ada stages yang harus dipenuhi gitu. Baik, artinya hingga akhir 2024 nanti Pak Dian, seperti apa ekspektasi OJK terhadap ketahanan dari perbankan syariah di Indonesia? Ya, sebetulnya itu yang menjadi pemikiran kita di OJK itu sebetulnya bagaimana kita itu melakukan upaya-upaya untuk mengakselerasi pertumbuhan perbankan syariah ini. Apakah ini secara organik maupun secara anorganik ya. Dan memang kalau hanya mengikuti cara-cara organik, ya kita melihatlah cukup seret ya perkembangannya. Jadi cukup berat, artinya banyak tantangan yang harus dihadapi. Dari 5% naik ke 7,29% saja itu memakan waktu sekian lama ya. Itu termasuk konversi loh itu. Konversi bank konvensional biasa gitu, yang ini BPD, kemudian beralih menjadi bank syariah, ini di-convert begitu saja gitu kan. Nah, tentu ini harus ada upaya-upaya yang sifatnya non-organik gitu kalau saya melihatnya. Nah, apa yang dimaksud adalah kalau dari kita nih, dari OJK tentu adalah fokusnya bagaimana kita melakukan terus-menerus upaya konsolidasi bank, termasuk perbankan syariah ini. Nah, oleh karena itu tentu ini yang menjadi perhatian kita adalah bagaimana mendorong merger, bahkan mendorong akuisisi apabila diperlukan gitu terhadap bank-bank syariah ini untuk mencapai skala ekonomi yang kita harapkan gitu kan. Mereka kan kita harapkan menjadi lebih efisien, lebih kompetitif, lebih kontributif terhadap perekonomian domestik ini, kira-kira begitu. Baik, dalam waktu dekat ini apakah ada langkah-langkah non-organik yang mungkin tengah berada di dalam pipeline dari OJK, misalnya ada merger atau akuisisi lain? Ya, betul. Jadi memang kita itu sekarang sedang mematangkan konsep, tentu saja. Kita juga punya semacam drafting ya, atau rancangan kita sendiri mengenai bagaimana kalau bank ini dimergerkan dengan bank itu, gitu kan. Ini saya kira skenario biasa saja karena tentu bukan karena kita mempunyai kewenangan memaksa. Undang-undang memberikan kewenangan kita untuk memaksa mereka merger. Tetapi ini lebih banyak skenario yang kita susun sekarang itu untuk semacam menyesuaikan saja. Apakah ini katakan corporate culture-nya itu lebih dekat dengan bank A dengan bank B gitu kan misalnya kan, atau bank A bisa dengan bank C misalnya. Kemudian kita lihat bisnis model masing-masing bank ini nih. Bisa ini apakah ini kompetitif, apa komplementer gitu kan. Itu kita petakan itu semua nih. Nah, sampai nanti suatu saat sampai kita juga akan melihat nanti laporan mereka sendiri apakah mereka akan ada yang mengajukan langsung spin off misalnya nanti setelah 2 tahun, atau mereka ada yang spin off sekaligus dengan merger gitu. Tetapi nanti konsep yang kita sedang matangkan ini akan kita sampaikan tentu kepada teman-teman perbankan ini secara bilateral maupun secara menyeluruh nantinya itu.
Karena begini, ekspektasi kita di OJK itu tentu adalah kita ingin melihat keseimbangan gitu Pak ya. Kalau kita keseimbangan antara orientasi bisnis yang dilakukan oleh masing-masing bank syariah itu, ya tentu ini kan samalah bank syariah maupun dengan bank umum, tentu saya kira orientasi kepada stakeholder value itu atau mencari keuntungan itu adalah salah satu yang paling pokok ya gitu. Tetapi ya kita sebagai otoritas tentu harus bisa atau mengharapkan gitu sebetulnya perbankan syariah itu lebih ada balance lah antara tanggung jawab kepada untuk meningkatkan kinerja individual banknya dengan tanggung jawab untuk memperkuat sistem secara keseluruhan dan memperkuat pengembangan perbankan syariah ke depan secara sistem, secara bersama-sama. Nah ini yang kita coba rumuskan ya. Kita juga tidak ingin melakukan pemaksaan begitu saja bahwa kamu harus merger, nggak bisa begitu. Saya lebih banyak menggunakan daripada menggunakan pendekatan-pendekatan yang memaksa. Tentu saya lebih prefer kepada untuk pendekatan-pendekatan yang sifatnya atas inisiatif sendiri lah kira-kira begitu. Karena saya kira mungkin itu bisa lebih positif ya, mereka sudah melakukan assessment dengan lebih baik gitu. Dan itu yang terjadi sekarang sebetulnya. Jadi kita sedang mengarah kepada upaya untuk terus melakukan pendekatan gitu kepada mereka itu untuk kemudian diharapkan untuk bisa ada terciptanya lagi seperti sering saya sampaikan di berbagai kesempatan di media. Saya mengharapkan ada 2 atau 3 lagi misalnya bank yang sekelas BSI lah kira-kira begitu ya, comparable dengan BSI gitu. Ini tentu tadi yang saya sampaikan ini terkait dengan masalah bagaimana kita membuat loncatan untuk pertumbuhan perbankan ke depan itu secara anorganik nih. Kita sudah melihat bagaimana yang terjadi dengan BSI, saya kira pengembangannya juga sangat-sangat cepat gitu. Dan kita ingin melihat hal yang sama gitu, sehingga mungkin ya target kita nggak terlalu muluk-muluk sih. Ini kalau kita lihat mungkin target pertumbuhan share perbankan syariah ke depan itu mudah-mudahan tahun 2027 itu bisa nyampe ke 10% aja bagus. Bisa 10% aja udah bagus. Tapi sebetulnya kalau kita lihat, kalau ingin idealnya kan, kalau kita mengatakan perbankan syariah itu alternatif dari bank konvensional, ya kalau saya sih selalu berpendapat dari dulu, kalau alternatif itu harus cukup powerful. Mungkin ada di angka 30% ya, kira-kira begitu ya. 25-30% itu angka ideal yang mungkin bisa kita set up untuk menyatakan apakah bank syariah itu sudah cukup advance di Indonesia atau cukup bisa memberikan kontribusi yang besar kepada perekonomian Indonesia, kira-kira begitu Pak.